Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk pada pembahasan kana wa akhwatuha. Ya. Kana wa akhwatuha, yaitu fi'il kana dan teman-temannya. Nah, maksudnya yakni pengaruh daripada fi'il kana dan teman-temannya terhadap jumlah yang ia masuki, ya, yang ada di dalamnya kana dan teman-temannya ini. Kita lihat contoh yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Nah, silakan dibaca contohnya. Halaman ke-62 kalau di buku saya, ya. Atau mungkin berbeda di buku antum. Yang jelas kana wa akhwatuha. Udah ada? Fadhal, silakan dibaca. Terus kana az-zihamu syadidan. Baik. Az-zihamu syadidun. Kalau ada kana menjadi kana az-zihamu syadidan, ya. Antum perhatikan mana yang berubah, ya. Yang berubah tolong di garis bawah biar nanti tahu yang punya bukunya, ya. Kata yang berubah itu di garis bawah biar nanti kita tahu, ya, pengaruh daripada kana ini. Baik. Itsnain, hukmul itsnain. Baik, kalau ada kananya kana al-baitu nadhifan. Baik, silakan di garis bawah kata yang berubah setelah ada kana. Naam. Lanjut. Al-thawbu nomor 3. Nomor 3. Nah. Al-thawbu qasirun. Nah, kalau sara, iya masih nomor 3. Sekarang ada tambahan sara-nya. Sara al-thawbu qasiran. Nah, silakan di garis bawah kata yang berubah setelah ada fi'il sara. Nah, al-thawbu qasirun, sara al-thawbu qasiran. Baik. Naam. Ba'da al-bardu qarisun, sara al-bardu qarisan. Naam. Ba'da al-qadimu al-khadimu qawiyun laisa al-khadimu qawiyan. Nah, setelahnya al-abidu nasyidun laisa al-amilu nasyidun. Naam, al-amilu nasyitun laisa al-amilu nasyitan. Baik, setelahnya
Naam. Asbahan nahru wa asbahan nahimu maridan. Taib. Ba'da asbahal jawu mumtiran. Taib. 9. Amsal amilu mut'aban. Taib. Ba'da amsa zahru dhabilan. Naam. Naam. Taib. Naam. Baik. Muttaqidan. Baik. Baik, nah. Baik. Kita perhatikan contoh-contoh yang disebutkan oleh al-muallif ya di sini. Az-zihamu syadidun. Ya, az-zihamu syadidun. Ya, az-ziham artinya apa? Macetnya ya. Az-zihamu syadid, macetnya itu parah. Kana az-zihamu syadidan. Kalau ada kana menjadi kana az-zihamu syadidan. Az-zihamunya tidak berubah, ya, syadidannya yang berubah. Yang tadinya syadidun dirafa'kan sebelum ada kana, tapi setelah ada kana menjadi syadidan. Ya. Ini pengaruh daripada fi'il kana. Al-baitu nadhif, rumah itu bersih. Ketika ada kana, kanal baitu nadhifan. Ya, rumahnya bersih. Ya. Nadhifan menjadi dinasabkan karena ada kananya. Nah. Al-thawbu qasirun. Al-thawbu qasirun. Bajunya pendek. Kemudian ada fi'il sara. Sara ini temannya kana juga. Sara thawbu qasiran. Ya, sara itu diartikan menjadi ya. Sara thawbu qasiran. Bajunya telah menjadi pendek ya. Nah, ini fi'il masuk sara. Ya, masuk fi'il sara. Al-bardu qaris. Ya. Dinginnya itu sangat menusuk tulang ya. Qaris itu sangat dingin. Ya. Al-bardu qaris ya. Dinginnya itu sangat ya, mungkin sangat menusuk tulang gitu. Setelah ada fi'il sara, saral bardu qarisan. Saral bardu qarisan. Ada kata sara maka menjadi qarisan. Nah.
Baik. Al-thawbu qasirun, sara al-thawbu qasiran. Al-bardu qarisun, sara al-bardu qarisan. Sekarang al-khadimu qawiyun. Al-khadimu qawiyun. Menjadi laisal khadimu qawiyan. Al-khadim, pembantu itu qawi, kuat. Setelah ada laisal khadimu qawiyan, pembantu itu tidak kuat. Ya, laisa artinya tidak. Laisal khadimu qawiyan, pembantu itu ya, tidak kuat atau menjadi tidak kuat. Al-amilu nasyitun, ya, pegawai itu nasyid, rajin. Pegawai itu rajin. Laisal amilu nasyitan, pegawai itu tidak rajin. Ya, setelah ada laisa, nasyitannya, ya, nasyitunya tadinya dibaca menjadi nasab, nasyitan. An-nahimu marid. Nahim itu orang yang rakus, ya. An-nahimu maridun. Orang yang rakus itu sakit. Asbahan nahimu maridan. Asbahan nahimu maridan. Ya, orang yang rakus itu menjadi sakit. Al-jawu mumtirun. Ya. Cuacanya hujan. Asbahal jawu mumtiran. Cuacanya menjadi hujan. Ya. Asbaha ini juga termasuk teman kana. Jadi sara, laisa dan asbah ini teman-temannya kana. Al-amilu mut'ab. Ya, pegawai itu kelelahan. Amsal amilu mut'aban. Pegawai itu menjadi lelah. Ya. Amsa itu menjadi, dan menunjukkan waktu juga. Amsa yani ams, masaan. Pegawai itu menjadi lelah ya di sore hari. Az-zahru dhabilun. Bunganya layu. Amsa az-zahru dhabilan. Bunganya menjadi layu. Ya. Dhabilan karena ada amsa. Al-ghamamu kathifun. Al-ghamam ini mendung ya, awan. Kathifun tebal ya, awannya tebal, ini awan gelap ya. Nah, tebal. Adhal ghamamu kathifan. Adha menjadi ya, dan menunjukkan waktu juga di waktu duha. Adhal ghamamu kathifan. Ya, awannya itu menjadi tebal atau mendungnya semakin tebal. Asyari'u muzdahimun. Jalan raya itu muzdahim ya, macet, penuh. Adha syari'u muzdahiman. Jalan raya itu menjadi penuh. Adha itu ya, ini termasuk daripada akhwat kana, daripada teman-temannya kana. Al-mataru ghazirun. Hujannya lebat. Dhallal mataru ghaziran. Dhallal mataru ghaziran. Ya. Dhallal mataru ghaziran. Hujannya menjadi lebat. Ya, terus. Ya, dhalla itu terus menerus. Ya. Terus lebat ya, hujannya terus lebat. Al-ghubaru tha'irun. Ya.
Ghubar ini artinya debunya, ya, tha'irun bertebaran. Dhallal ghubaru tha'iran, debunya menjadi, ya, terus bertebaran. Al-misbahu muttaqidun. Al-misbahu muttaqidun, lampunya menyala, muttaqid menyala. Batal misbahu muttaqidan, ya, lampunya terus menyala. Ya, dan bata ini menunjukkan waktu malam, ya, lampunya terus menyala di malam hari. Al-maridu muta'allimun, orang sakit itu muta'allim, ya, kesakitan. Orang yang sakit itu muta'allim, kesakitan. Batal maridu muta'alliman, ya, orang sakit itu menjadi kesakitan, ya, di malam harinya. Nah, baik. Pembahasan kullu mithalin fil qism al-awwal yata'allafu min mubtada'in wa khabarin wa huma marfu'ani kama 'alimta. Kullu mithal, setiap contoh, fil qism al-awwal, pada bagian yang pertama, ya, yaitu az-zihamu syadidun, al-baitu nadhifun, sampai yang ke nomor 16, al-maridu muta'allimun, ya, ini kelompok yang pertama. Yata'allafu min mubtada'in wa khabar, itu tersusun dari mubtada dan khabar, ya. Nah, az-zihamu syadid, mana mubtadanya Abu Fatwa? Az-ziham mana mubtadanya? Az-ziham mubtada, syadid khabar. Nah, tapi asaik, al-baitu nadhif, al-baitu mubtada nadhifun khabar. Nah, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah susunan mubtada dan khabar. Wa huma marfu'ani kama 'alimta, dan keduanya itu marfu', ya, dirofakkan sebagaimana Anda ketahui. Keduanya itu marfu, sebagaimana Anda ketahui. Az-zihamu marfu karena dia mubtada, karena hukum mubtada itu marfu, ya. Khabar juga marfu. Tanda rafanya apa di sini? Dhammah. Az-zihamu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Ziham itu mubtada, rafa, dan tanda rafanya adalah dhammah. Syadidun khabarun, atau khabarul mubtada marfu. Dia adalah khabarnya mubtada, ya, atau dia adalah khabarnya, dan dia dalam keadaan rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Wa idza nadharta ila al-qism ats-tsani, ya, sekarang kita beralih pada kelompok yang kedua. Dan apabila engkau melihat pada kelompok yang kedua, ra'aital amthilata 'ainaha, Anda melihat contoh itu sendiri. Ya, kalau kita lihat kelompok yang kedua, kana az-zihamu syadidan. Az-zihamu syadid itu sama dengan az-zihamu syadid yang pada kelompok pertama, ya, sama, nggak ada bedanya. Hanya saja ba'da an dakhala ala kulli minha ahadul af'al, ya. Contoh yang pada kelompok yang kedua itu sama saja dengan contoh pada kelompok yang pertama setelah masuk ke dalamnya fi'il berikut ini. Salah satu fi'il dari berikut ini. Fi'ilnya apa? Kana, shara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata. Ini adalah fi'il yang masuk kepada contoh-contoh tadi.
pada mubtada dan khabar. Ya. Jadi fi'il ini masuk kepada mubtada dan khabar. Wa idza ta'ammalta awakhir al-asma' fi hadzal qismi. Dan jika Anda memperhatikan awakhir al-asma', isim-isim yang terakhir fi hadzal qismi, dalam kelompok ini, kalau Anda perhatikan isim yang terakhir pada kelompok yang kedua. Ya, jadi kalau nomor 1 isim yang terakhir itu adalah syadidan. Ya. Kana az-zihamu syadidan berarti isim yang terakhir itu syadidan. Kana al-baitu nadhifan berarti isim yang terakhir itu nadhif, ya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda perhatikan isim-isim yang terakhir pada kelompok yang kedua ini, wajadta al-ismal awwal marfu'an fi kulli al-amthilah. Wajadta, engkau mendapatkan al-ismal awwal, isim yang pertama marfu' dalam keadaan rafa, tetap dalam keadaan rafa, ya. Kana az-zihamu masih rafa. Tadi sebelum ada kana kita juga baca rafa. Az-zihamu syadidun. Az-zihamu dibaca rafa. Ketika ada kana az-zihamu masih dalam keadaan rafa. Tapi yang berubah pada isim yang kedua, wal isma tsani mansuban fi jami'iha. Ya, dan isim yang kedua itu dalam keadaan nasab pada semua contoh. Wa ma hadatha hadha at-taghyir illa min dukhul al-af'al al-mutaqaddimah. Dan tidaklah terjadi perubahan ini kecuali karena masuknya fi'il yang telah disebutkan tadi, atau fi'il yang mendahuluinya tadi, ya. Nah, jadi perubahan-perubahan ini itu tidak terjadi kecuali karena ada fi'il yang mendahuluinya tadi, kana dan teman-temannya, kana, asbaha, amsa, dhalla, ya, dan yang lain-lainnya. Fahadhihi al-af'alu idzan tadkhulu 'ala al-mubtada' wal khabar. Maka fi'il ini, ya, itu masuk kepada mubtada dan khabar. Jadi kana dan juga teman-temannya itu masuk kepada mubtada dan khabar. Masuk pada mubtada dan khabar. Nah, kalau dia masuk pada mubtada dan khabar, fatarfa'ul awwala, maka dia akan merofakkan isim yang pertama. Dia akan merofakkan isim yang pertama, fayusamma ismaha, maka isim yang pertama ini disebut dengan isimnya. Kalau fiilnya kana berarti isim kana. Kalau fiilnya sara berarti isim sara, atau isim kana wa akhwatuha, gitu ya. Jadi isim yang pertama itu adalah isim fiil tersebut, menjadi isim dari fiil tersebut. Jadi kana dan teman-temannya ini dia merofakkan isimnya, merofakkan isim yang pertama tadi. Wa tansibu tsani, dan menasabkan isim yang kedua. Wa yusamma khabaraha, dan dia disebut dengan khabarnya. Khabar fi'il tadi. Jadi kalau misalnya tadi kana az-zihamu syadidan, kita katakan az-zihamu ismu kana. Ziham itu isim kana. Syadidan khabaru kana. Syadidan itu khabar kana. Karena fiilnya apa? Kana. Ya. Baik. Wa ya'malu al-mudhari'u wal amru min hadhihi al-af'al 'amalaha. Dan fi'il mudhari' serta amr, fi'il amr dari fi'il ini itu beramal, berfungsi seperti fungsinya fi'il tersebut. Ghaira anna laisa la ya'ti minha mudhari' wal amr. Ya, hanya saja laisa itu enggak ada mudhari'nya dan juga enggak ada amrnya. Kalau yang lain ada kana yakunu kun.
Sara yasiru sir. Ya. Nam. Ya. Yang lain ada fi'il mudhari' dan fi'il amarnya. Tapi kalau laisa enggak ada. Dia hanya satu saja. Ya, nanti kita sebutkan contohnya. Wa idza tadabbarta ma'ani hadhil af'al fi amthilatiha, jika Anda perhatikan makna-makna ya pada fi'il ini dan contoh-contohnya, di dalam contoh-contohnya wajadta anna kana tufidu ittisaf al-mubtada bil khabar fi zaman al-madhi. Dari sisi makna, maka fi'il kana itu memberikan faedah disifatinya mubtada dan khabar itu pada zaman yang lalu. Az-zihamu syadidun, artinya macetnya parah. Tapi kalau ada kana az-zihamu syadidan, kita bisa artikan tadi macetnya parah atau dahulu macetnya parah. Ya. Al-bardu qarisun misalnya. Atau tadi nomor 2 apa? Al-baitu nadhifun. Rumah ini apa? Bersih. Tapi kalau kita menggunakan kanal baitu nadhifan, tadi rumah ini bersih, tapi sekarang udah kotor lagi. Ana masuk ya ke rumah misalnya. Kemudian ana komplain. Limadha hadzal bait wasakh? Kenapa rumah ini kotor? Antum bilang kanal baitu nadhifan. Tadi rumahnya bersih. Nah, jadi kana ini menunjukkan fi'il madhi. Tadi, kalau sekarang udah beda lagi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini terjadi pada waktu yang lampau. Ini kana. Dari sisi makna ya. Baik. Wasara, dan kata sara, fi'il sara tadullu ala tahawul al-mubtada'i min halin ila hal. Kata sara itu menunjukkan tahawul mubtada, berubahnya mubtada min halin ila hal, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Makanya kita artikan menjadi. Ya, menjadi. Yang tadinya begini menjadi begini. Jadi berubah ya. Berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Misalnya tadi sara thawbu qasiran. Bajunya menjadi pendek. Tadinya bajunya pas. Sara thawbu qasiran, sekarang dia menjadi pendek. Sudah berubah. Ya. Sebenarnya bukan bajunya yang berubah, tapi orangnya yang sudah mulai tinggi, ya. Nah, jadi kita bilang sara ats-tsaubu qasiran. Sekarang bajunya pendekan. Jadi sara ini menunjukkan apa? Berubahnya, ya, dari satu berubahnya mubtada dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya, bisa diartikan dengan menjadi. Laisa tufidun nafya. Kalau laisa itu memberikan faedah penafian, tidak, artinya tidak. Ya. Halil bardu qarisun misalnya, apakah dinginnya sangat menusuk tulang? Antum bilang laisal bardu qarisan. Ya, dinginnya enggak menusuk tulang, tidak. Ya. Ini laisa memberikan makna apa? Tidak. Penafian. Amma asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata. Adapun fi'il asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, ini semua fatufidu tawqit istisafil mubtada bil khabari bis sabah. Maka dia memberikan faidah tauqit ittisafil mubtada. Waktu disifatinya mubtada itu dengan khabar bis sabah pada waktu pagi. Kalau asbaha itu menunjukkan waktu pagi. Asbahal jawwu
mumti'an misalnya. Ya. Udaranya menjadi enak di waktu pagi karena menggunakan kata asbaha. Ya. Adha waktu duha, menunjukkan waktu duha. Tadi adhal ghamamu kafifan. Ya. Ghamam itu apa? Mendungnya. Mendungnya menjadi tebal. Kapan? Di waktu duha. Kalau kita ingin mengatakan, mendungnya udah tebal. Kapan kira-kira mendungnya tebal itu kapan? Waktu duha, berarti itu menggunakan fi'il adha. Kalau mendungnya menjadi tebal sore hari menggunakan fi'il apa? Amsa. Amsal ghamamu kafifan misalnya. Kalau mendungnya di pagi hari asbahal. Ya, gitu. Nah, ini dikaitkan dengan waktu. Asbaha, amsa, adha, dhalla. Ya, ini waktu siang. Bata, ini waktu malam. Ya, ala tertib dengan urut. Ya, amsa berarti asbaha berarti waktu pagi. Amsa waktu sore. Adha waktu duha. Dhalla waktu siang. Bata waktu malam. Ya. Jadi batal maridu muta'alliman. Orang yang sakit itu kesakitan. Kapan? Di malam hari. Dari mana antum tahu? Karena menggunakan fi'il bata, karena fi'il bata. Ya, berarti orang sakit itu merasa sakit di waktu malam. Kalau pagi biasa-biasa saja, tapi kalau udah malam sakit lagi. Ya, ini menggunakan bata. Baik. Ini keterangannya, maka bisa disimpulkan di dalam kaidah. Ya. Cerminnya di mana? Ada. Yang pertama, tadkhulu kana 'ala al-mubtada'i wal khabari fatarfa'u al-awwala wa yusamma ismaha wa tansibu ats-tsaniya wa yusamma khabaraha. Jadi yang pertama, kana itu masuk kepada mubtada dan khabar. Ya. Kana dan teman-temannya tentunya ya, itu masuk kepada mubtada dan khabar. Kalau dia masuk pada mubtada dan khabar, fatarfa'ul awwala, maka dia merofakkan yang pertama, isim yang pertama. Wa yusamma ismaha, dan dia dinamai dengan isimnya. Jadi menjadi isim kana. Wa tansibu tsani, dan menasabkan yang kedua, wa yusamma khabaraha, dan dinamai dengan khabarnya, ya khabar kana. Nah. Ya. Baik, kita ambil contoh. Az-zihamu syadidun. Az-zihamu syadid. Az-ziham itu apa? Mubtada. Mubtada'un. Hukum mubtada apa? Marfu'. Baik. Syadidun khabar. Khabarun marfu'un. Atau khabar mubtada boleh ya. Ini sebelum ada tambahan apa-apa, kita katakan az-zihamu mubtada'un marfu'. Rafanya menggunakan dhamma di sini. Syadidun khabarun marfu'. Ya. Tapi ketika ada kana,
Kana az-zihamu apa bacanya? Syadidan. Nah, kana az-zihamu syadidan. Ini berubah. Tadinya syadidun menjadi syadidan karena ada apa? Kana. Jadi kalau mubtada dan khabar diawali dengan kana atau teman-temannya, maka yang terakhir dibaca dengan nasab. Kana az-zihamu syadidan. Ya. Nah, kalau kana ini disebut fi'lun naqis. Ya, fi'lun naqisun. Baik. Kita bilang fi'lun naqis, sudah selesai sampai situ. Ya. Fi'il yang naqis. Ya. Fi'il yang naqis. Nah. Az-zihamu ini tetap dalam keadaan rafa'. Ya. Tapi sekarang dia tidak disebut sebagai mubtada lagi. Dia disebut apa? Ismu kana. Nah, ismu kana marfu'un. Nah, berubah namanya. Bukan dinamai dengan mubtada lagi. Namanya ismu kana marfu'. Jadi az-ziham itu menjadi isim kana. Dia tidak disebut fa'il. Kan ini fi'il. Kalau fi'il harusnya ada fa'il ya. Tapi karena dia fi'ilnya fi'il naqis, maka tidak disebut fa'il. Disebut isim kana. Ya. Disebut isim kana. Syadidan. Nah, ini berubah dari sisi harakat ya, i'rabnya. Ya, ini tidak lagi disebut dengan khabar marfu', tapi disebut khabar kana. Khabar kana. Sekarang bukan marfu' tapi mansubun. Khabar kana mansub. Khabar kana yang dinasabkan. Tanda nasabnya di sini fathah. Syadidan. Ya. Kana az-zihamu syadidan. Kana fi'lun naqis. Az-zihamu ismu kana marfu'un. Wa alamat rafihi dhammah. Syadidan khabar kana mansubun. Wa alamat nasbihi fathah. Ya. Ini apa? Perubahan ketika mubtada khabarnya itu dimasuki oleh kana. Ya, yang pertama disebut isim kana. Isim yang pertama disebut isim kana. Az-zihamu itu isim kana. Dan syadidan itu khabar kana. Kaidah yang kedua, mithlu kana fima taqaddama. Fama taqaddama atau fima taqaddam. Seperti fi'il kana yang telah berlalu, yaitu sara, yakni hukumnya seperti hukum kana, yaitu fi'il sara. Laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, wabata. Fi'il-fi'il ini dia seperti fi'il kana dalam pengamalan, dalam pengaruhnya, yaitu merubah mubtada khabar menjadi isim dan khabar. Ya, isim kana dan khabar kana. Kalau misalnya tadi asbahal jawwu, misalnya ya, asbahal jawwu apa? Safian atau mumtiran. Asbahal jawwu mumtiran. Cuacanya jadi hujan ya. Maka asbaha fi'lun naqis. Naam, al-jawwu apa? Isim asbaha. Al-jawwu isim asbaha. Hukumnya apa isim asbaha? Marfu'un. Karena asbaha sama dengan kana.
Al-jawu ismu asbaha marfu'un mumtiran khabar asbaha mansubun. Ya, sama dengan kana. Nah, jadi bacanya asbahal jawu mumtiran. Ya. لكل فعل من هذه الأفعال مضارع وأمر يعملان عمل الماضي. Setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini, ya, mudhari'nya maupun amrnya, fi'il mudhari' atau fi'il amrnya itu beramal, keduanya beramal seperti amal fi'il madhinya. Yani dia tetap berpengaruh seperti keadaan fi'il madhinya, dia mempengaruhi mubtada dan khabar. Kecuali laisa, karena laisa enggak memiliki mudhari' dan amrnya. Ya. Contohnya apa? Bahkan masdarnya juga bisa tetap beramal. Yakunu, misalnya yakunu itu fi'il mudhari' dari kana, ya. Nah, yakunu az-zihamu syadidan. Yakunu az-zihamu syadidan. Naam. Tetap dia seperti kana. Az-zihamu disebut isim yakunu, syadidan khabar yakun atau khabar kana. Ya. Nah. Itu. Dalam Al-Quran Karim, misalnya firman Allah kepada api, ya, ya nar kuni bardan wa salaman, ya. Kuni ini artinya kun, ya, kun, jadilah. Kalau untuk perempuan, ya, kuni. Nah, kuni bardan. Bardan. Tapi ini isimnya domir, berupa domir, ya, yaitu domir anti. Ini isimnya domir. Bardan khabar kun. Ya, jadi tetap dia beramal. Ya. Nah, baik. Kita kembali kepada contoh di atas. Coba antum sekarang dibaca dengan di'rabkan. Saya contohkan. Kana az-zihamu syadidan. Kana fi'lun naqis atau fi'lun madin naqis. Az-zihamu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Syadidan khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Baik. Abu Fatwa yang nomor 2. Kana al-baitu nadhifan. Kana al-baitu nadhifan. Kana fi'lun madin naqis. Baik. Al-baitu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Baik, ahsant. Khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Nah, khabaru kana. Ya, jangan ditaruhin khabarun kana, jangan. Khabaru kana.
Taib, ahsan, barakallahu fiik. Selainnya. Naam. Qasiran khabaru sara mansubun wa alam nasbi fathah. Baik. Ba'da fi'lun madin naqis. Al-bardu Yang pertama disebut apa? Yang pertama disebut isim. Isim sara. Yang kedua qarisan khabar. Fi'ilnya apa itu? Fi'ilnya sara, berarti khabar sara. Nah, mansub. Baik. Pada fi'lun naqis. Naam. Naam. Khabar mansubun nasbihi. Naam. Laysa al-khadimu qawiyan. Baik, ba'da Naam. Ba'da Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi begitulah Kana dan teman-temannya dalam beramal, ya. Dia mempengaruhi mubtada dan khabar yang dimasuki olehnya dan merubah, ya, mubtada menjadi isimnya dan khabar mubtada menjadi khabarnya, ya, menjadi khabar fi'il tersebut. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masuk pada latihan-latihan pada bab ini. Nah, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.